Selamat datang di channel Trading for Better Life. Selain video ini, kami juga akan upload satu video lagi pada jam 8 malam nanti akan membahas sektor consumer goods yang satu minggu terakhir ini bergerak naik. Dan di video ini saya coba menganalisa satu saham yang kuartal 1 tahun 2022-nya masih naik lumayan tinggi dan saat ini terlihat malah melemah. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham JSMR. Saham JSMR hari Jumat kemarin ditutup turun 0,53% ke harga 3.730. Dan bisa kita lihat di grafik, penurunan ini membuat JSMR berada tepat di garis support di EMA 50 dan telah turun di bawah garis EMA 150 dan saat ini di harga 3.790. Jadi saat ini garis EMA 50 di harga 3.740. Dan secara tren terlihat JSMR trennya sudah mulai melemah kembali. Sebelumnya pada saat menjelang lebaran JSMR terus bergerak naik, berhasil break garis EMA 50 dan 150. Tapi pada saat naik berusaha untuk menembus resisten 4000, bisa kita lihat JSMR gagal break dan setelah itu mulai bergerak turun kembali. Garis MACD pun bisa kita lihat sebelumnya bergerak naik, saat ini telah berpotongan dan mengarah ke bawah. Dan kemarin kalau berita bahwa kuartal 1 2022 JSMR masih cetak laba 392,8 miliar. Itu naik 142% lebih dibandingkan kuartal 1 tahun 2021. Jadi masih ada peningkatan kinerja di kuartal 1 2022. Tapi secara grafik jika kita lihat terlihat sudah mulai melemah. Sekarang kita coba lihat untuk broker summary-nya. Untuk data broker summary jika kita perhatikan penurunan hari Jumat kemarin masih ada sedikit distribusi. Asing juga terlihat masih distribusi saham JSMR. Jadi dari data yang kita dapat, saat ini memang belum terkonfirmasi support di EMA 50 terlewati. Tapi apabila teman-teman sudah mempunyai saham JSMR, harus pantau terus pergerakannya minggu depan. Apabila ternyata minggu depan JSMR gagal bertahan di atas garis EMA 50, teman-teman harus hati-hati karena JSMR trennya akan mulai bergerak downtrend lagi. Dan garis EMA 50 dan 150 akan berubah menjadi resisten. Dan potensinya akan lebih besar untuk lanjut turun menuju support berikutnya di harga 3.550. Jadi pertimbangkan untuk take profit apabila teman-teman sudah berhasil membeli di harga bawah atau hold selama garis EMA 50 tidak terlewati. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry, bisa entry apabila memang minggu depan JSMR berhasil bertahan atau rebound dari garis EMA 50 dan 150 dengan target jangka pendek di harga 3.900 sampai harga 4.000. Dan selama masih gagal break di harga 4.000, JSMR trennya masih akan sideways dan masih ada potensi untuk balik kembali bergerak downtrend. Jadi tetap harus hati-hati, apalagi bisa kita lihat sudah mulai ada distribusi. Selanjutnya saya akan coba analisa saham Akra. Akra bisa kita lihat 2 hari terakhir ini mulai bergerak turun dan terlihat gagal break dari resisten di harga 1100. Jadi hari Jumat kemarin Akra turun 1% lebih ke harga 1005 dan saat ini berada dekat dengan support psikologis di harga 1000. Secara tren memang Akra saat ini trennya masih bergerak tren. Tapi teman-teman harus hati-hati apabila support di harga 1000 terlewati, maka terkonfirmasi garis uptrend Akra patah. Dan ada potensi lanjut turun menuju garis EMA 50. Dan untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini sudah mulai bergerak turun. Dan dari data broker summary jika kita perhatikan penurunan 1% lebih ini ada distribusi. Asing juga terlihat 2 hari terakhir ini sudah mulai keluar dari saham Akra setelah sebelumnya asing terus akumulasi saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman masih punya saham ini dan belum melakukan take profit di harga atas, saham ini masih bisa di hold selama harga 1000 tidak terlewati. Walaupun memang saat ini masih ada garis EMA 50 di harga 925. Tapi apabila support ini terlewati, walaupun bertahan di atas garis EMA 50, trennya sudah tidak bergerak tren. Jadi potensinya lebih besar untuk bergerak sideways. Jadi paling aman apabila teman-teman sudah berhasil membeli di harga bawah, pertimbangkan untuk take profit dulu apabila harga 1000 terlewati. Setelah itu apabila masih bertahan di atas harga
925 atau garis EMA 50 baru break entry kembali untuk lebih amannya. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry, wait and see dulu. Apabila masih bertahan di atas harga 1000 bisa entry, apabila tembus sebaiknya tunggu di garis EMA 50 untuk entry membeli saham Akra ini. Jadi jangan lihat turun 2 hari saat ini sedang uptrend, kesempatan untuk entry. Apabila ternyata minggu depan akan tembus di bawah harga 1000, trennya menurut saya sudah kurang bagus. Jadi tidak uptrend seperti dulu lagi. Berikutnya saya akan menganalisa saham Saratoga. Saratoga hari Jumat kemarin ditutup turun 1% lebih ke harga 3.140. Dan secara tren bisa kita lihat Saratoga saat ini sudah mulai berada di bawah garis EMA 50. Walaupun belum terkonfirmasi break dari garis EMA 50 ini. Dan untuk grafik ini bisa kita jadikan contoh untuk saham Akra tadi. Untuk Saratoga bisa kita lihat sebelumnya juga bergerak uptrend, berusaha untuk break harga 3.800 gagal break, dan setelah itu berhasil rebound dari 3.500, trennya aman. Tapi setelah turun di bawah harga 3.500, trennya sudah mulai jelek. Walaupun sempat rebound dari garis EMA 50, saat ini malah berada di bawah garis EMA 50. Jadi sama seperti Akra, selama dia bertahan di atas harga 1000 masih aman. Tapi kalau enggak, ada potensi lanjut turun ke garis EMA 50. Jadi untuk saham Saratoga saat ini sudah mencoba untuk turun di bawah garis EMA 50. Jadi apabila terkonfirmasi minggu depan garis EMA 50 terlewati, maka trennya juga akan mulai bergerak sideways cenderung downtrend. Jadi sudah tidak bergerak uptrend lagi. Dan untuk support di bawah garis EMA 50 bisa kita lihat di harga 3000. Yang sebelumnya merupakan resisten yang lumayan kuat untuk saham Saratoga ini. Jadi sekarang akan berubah menjadi support yang lumayan kuat untuk saham Saratoga. Tapi apabila support garis EMA 50 terlewati, ini akan berubah menjadi resisten untuk saham Saratoga. Dan untuk garis EMA 150 saat ini di sekitar harga 2.720. Dan untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini sudah mulai berpotongan dan bergerak turun. Jadi untuk MACD pun saat ini sudah tidak bergerak uptrend. Dan dari data broker summary bisa kita lihat penurunan 1% lebih ini ada distribusi. Tapi menariknya asing masih masuk terus akumulasi saham Saratoga. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman mau entry, menurut saya paling aman adalah tunggu di sekitar harga 3000. Jadi tunggu Saratoga mendekati atau menyentuh harga 3000, apabila bisa rebound kembali dari harga 3000, baru coba entry dengan target jangka pendek di harga 3200 atau di garis EMA 50-nya. Jadi apabila berhasil rebound dan ternyata gagal break dari garis EMA 50, bisa pertimbangkan untuk take profit dulu. Karena memang secara tren sudah tidak bergerak uptrend lagi, jadi kita tidak bisa mengharapkan hold setelah itu sahamnya terus bergerak naik. Jadi sebaiknya swing trade atau hold saja selama harga 3000 tidak terlewati. Tapi paling aman menurut saya adalah take profit dulu, karena bursa kita saat ini juga pergerakannya belum bagus. Terakhir saya akan coba analisa saham SCMA. SCMA hari Jumat kemarin masih naik 5% lebih ke harga 246. Dan secara grafik jika kita perhatikan walaupun naik 5% lebih, SMA trennya masih bergerak sideways. Dan secara tren jangka menengah pun sebenarnya masih bergerak downtrend. Karena masih gagal naik melewati garis EMA 50 dan 150. Untuk garis EMA 150 saat ini di harga 304, garis EMA 50 saat ini di harga 266. Tapi SMA saat ini masih kuat berada di atas harga 240. Setiap kali menyentuh harga 240, bisa kita lihat SMA masih bisa bertahan. Sehingga sekarang trennya mulai bergerak sideways. Jadi saham-saham downtrend seperti ini masih bisa dipantau selama masih kuat berada di atas support kuatnya. Karena selama berada di atas support kuat ini, SMA masih bisa bertahan, masih ada potensi untuk berbalik arah. Dan untuk garis MACD pun bisa kita lihat, sebelumnya bergerak turun, saat ini pelan-pelan mulai bergerak sideways. Dan dari data broker summary jika kita perhatikan kenaikan 5% lebih ini masih ada akumulasi. Tapi asing masih terus distribusi saham ini. Jadi dari data yang kita dapat apabila teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar harga 240, bisa swing trade dengan target jangka pendek di harga 260 sampai garis EMA 50 di harga 266. Jadi pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata masih gagal break dari kedua resisten ini. Seperti contoh di sini, berhasil rebound dari harga 250, berusaha break 260 ternyata gagal break, take profit dulu,
balik kembali ke support 240 masih bisa rebound, baru entry lagi. Satu, take profit apabila memang masih gagal break dari harga 260 untuk strategi swing trade. Atau hold saja selama harga 240 tidak terlewati juga masih oke untuk tren yang lebih lama. Tapi ingat, apabila support 240 ternyata terlewati, SMA akan lanjut bergerak downtrend lagi dan ada potensi ke 220 sampai 200. Karena itu apabila kita beli saham downtrend, kita harus lebih disiplin. Apabila support yang kita entry ternyata terlewati, harus pertimbangkan untuk cut loss. Karena resiko untuk lanjut turun akan lebih besar kembali. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.